hendaklah orang-orang tua itu, hendaklah para orang tua itu takut ketika mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak terdidik, generasi-generasi yang jauh dari agama. Khafu alaihim, hendaknya mereka takut ketika meninggalkan anak-anak yang jauh dari agama. Falyattaqullah, maka mereka hendak bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan mendidik anak-anak dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik, contohkan kepada kita, contohkan kepada anak kita, berkata dengan perkataan yang lembut, berkata dengan perkataan yang baik. Jauhilah, saya tidak ingin mengatakan, tapi jauhilah sapaan kah dan ke, itu sungguh tidak mengenakkan, itu sungguh tidak sopan. Karena ada sebagian anak-anak dia tidak punya kosakata lain untuk mengungkapkan kamu, untuk mengungkapkan engkau. Karena yang dia dengar dari orang tuanya adalah lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Maka sejatinya anak itu akan tumbuh sebagaimana dia mendengarkan. Maka jika generasi mudanya kita tumbuhkan dalam didikan Qur'ani, dalam didikan Islami, maka insya Allah kejayaan bagi Aceh Jaya itu bukan cerita masa lalu. Kejayaan bagi Aceh Jaya itu bukanlah cerita daya yang dulu pernah kita banggakan, namun adalah aksi nyata untuk membangkitkan kembali tanah Po Temerhum Daya yang sama-sama kita banggakan. Kota tujuan Labuhan Haji, singgah dulu di Aceh Jaya. Nyokat roh teka Tengku Habibi, baro bak tipi. Langsung pegang. Masya Allah, tabarakallah. Ulang. Purah punokat. Kota tujuan Labuhan Haji, singgah dulu di Aceh Jaya. Nyokat roh teka Tengku Habibi, baro bak tipi nyokadeh nyata. So ganteng bak tipi buat nyata. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi menjelang siang ini memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan hingga dapat meringankan langkah, tergerak hati, terpanggil sanubari untuk datang ke tempat yang kita doakan penuh berkah ini. Amin ya rabbal. Sungguh acara yang semacam ini tidak akan dapat diselenggarakan oleh manusia. Ini bukan kerja manusia. Sekalipun pada nyatanya orang-orang yang datang membangun tenda, orang-orang yang datang mempersiapkan, tapi sejatinya yang menggerakkan hati Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian adalah Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Siapa yang paling beruntung? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling gagah? Bukan dia yang hari ini berdiri berbicara, bukan para guru yang hari ini duduk di hadapan, bukan para pejabat yang berlindung di bawah tenda, tapi adalah orang-orang yang datang tulus, ikhlas hatinya, rela dia berpanas-panasan demi lancarnya kegiatan agama. Alhamdulillah. Maka keberadaan Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian adalah kunci kesuksesan terselenggaranya acara kita pada pagi yang penuh berkah ini. Salawat berangkaikan salam, sama-sama kita sanjung sajikan, kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama mu'tabar yang ada di akhir zaman yang sampai hari ini masih menyisihkan waktu, menyisakan tenaga untuk mencerahkan agar umat kian terarahkan
di ambang fitnah akhir zaman. Kita doakan para guru, para ulama dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan langkah dakwahnya. Amin. Sahabat Habibi, Masya Allah, rame. Tiga tu, kalau merekam ah, rekam. Sahabat Habibi, Masya Allah, yang sama-sama kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita pimpinan kita bersama Bapak Bupati Aceh Jaya, juga seluruh para tokoh. Ini kita sebutkan satu persatu. Masya Allah, luar biasa. Hanya di sini penyebutannya gampang karena ada tulisannya. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Bapak Kapolres, Bapak Rektor yang mewakili, Dandim Aceh Jaya, Ketua DPRK Banda Aceh. Oh, hadir di sini Bapak. Terima kasih. Bupati Aceh Jaya, Tengku Habibi. Masa lu nggak hormat? Kemudian Abu Imam Syekh Masjid Agung Baitul Izzah, Ayahanda Aun Sabirin, Ketua MPU Aceh Jaya, para ulama, para tokoh, para masyayikh, semua pemimpin zikir, pemimpin kajian, pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan pengajian Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mereka semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan dakwahnya, amin. Juga kepada seluruh unsur Forkopimda yang datang ikut mensukseskan acara kita, memantau para yang menertibkan, yang menjaga ketertiban acara pada hari yang berbahagia dan penuh berkah ini. Wabil khusus ibu-ibu yang di bawah tenda yang saya hormati, ibu-ibu yang di luar tenda yang saya sayangi, bapak-bapak, adik-adik sekalian, sungguh ini adalah pemandangan yang luar biasa. Lung pegah baju, rundra mana baju? Aman, aman Ada masalah? Saya datang ke Mulabu, ceramahnya malam, kita diguyur hujan, semua orang berdesak-desakan, tapi kita disirami dengan dinginnya hujan. Saya datang ke Belang Pidi, ceramahnya sore hari, meskipun agak sedikit terik, namun pada akhirnya datang mendung yang mendinginkan. Tapi Aceh Jaya luar biasa, tepat jam 11 pagi. Mereka datang ke sini tidak hanya membawa niat, tapi juga membawa kipas. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar Bapak Ibu sekalian, kipas inilah yang kemudian akan mendinginkan kita kelak di surga. Amin ya Rabbal. Ini adalah saksi bahwa masyarakat Aceh Jaya sangat tinggi antusias dan cintanya terhadap agama. Di kabupaten kota lain mengadakan seremonial hari ulang tahun kabupaten kota dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai rangkaian acara. Namun hanya di Aceh Jaya yang acara hari ulang tahunnya double zikir bersama dan tablik akbar, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, meratib no? Masya Allah. Yang baik tu rekam. Apa yang kita inginkan hari ini? Apa yang ingin kita ingat? Apa yang ingin kita kenang? Bahwa apa yang sudah kita capai, atau bahkan sekedar harapan yang masih ingin kita gapai dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Jaya di tahun ke 24 ini adalah dilandasi dengan kedekatan pada Allah. Kita memulai hari ulang tahun itu dengan zikir akbar, dengan tablik akbar, dengan kembali bertaubat, dengan kembali meriset ulang amalan-amalan kita melalui mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyoronyo ulang tahun, Pak. Orangnya persis. Oh, barota. Betul lah baju dah. Masya Allah. Nadudum padum tahun ka umur Kabupaten Ronron. Padum 20 om?
24. Berarti dia seumuran dengan Abdia. Pemekarannya tahun 2002. Berarti ini adik dari Aceh Bah? Betul? Ya. Anak dari Aceh Barat. Maka saya sebagai orang Aceh Barat mewakili orang tua Aceh Jaya. Hai sah long pegah mana? Long 27, ji 20 put dah. Tu halong letter. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan Aceh Jaya semakin jaya, amin. Kalau dulu ada kerajaan Daya, betul? Kerajaan Daya yang di Teledonya, maka hari ini kita harus bangkitkan Aceh Jaya agar orang-orang tahu di sini begini orang-orang menghidupkan agama, begini antusiasnya terhadap agama, begini semangatnya terhadap zikir akbar, tablik akbar. Begitulah orang-orang yang hatinya, yang pembangunan daerahnya didasari dengan rasa iman. Walau an ahlal qura, kata Allah, seandainya ada penduduk satu desa, ada penduduk satu daerah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya mereka beriman, seandainya mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk Aceh Jaya bertakwa, seandainya penduduk Aceh Jaya beriman, maka akan kami bukakan pintu keberkahan, kata Allah. Dari mana? Minas sama, keberkahan itu akan turun dari langit, wal ard, dan keberkahan itu akan keluar dari bumi. Seandainya kita mau beriman dan mau maka iman dan takwa ini, kalau kata saya, adalah kunci untuk kemajuan satu bangsa. Dia adalah pelopor, dia adalah penggerak. Benar kemudian ada kebijakan-kebijakan, benar kemudian ada kegiatan-kegiatan, namun bila tidak didasarkan pada takwa, bila tidak didasarkan pada iman, Aceh Jaya akan melahirkan orang-orang pintar namun bisa jadi monster intelektual. Dia pintar tapi tidak benar, dia cerdas tapi ganas, dia cerdas tapi buas. Namun ketika masyarakat Aceh Jaya berdiri, bangkit atas dasar iman, bangkit atas dasar takwa, maka yang lahir adalah generasi-generasi yang digerakkan oleh agama, bukan oleh syahwat. Generasi-generasi yang dibimbing oleh Al-Quran, bukan yang dirayu oleh syaitan. Kita doakan generasi-generasi kita tumbuh dalam Qurani dan Islami, amin ya rabbal. Lolo kalau run-run tu umbu, itu birauh lolo. Kajet, bele. InsyaAllah, tabarakallah. Walau anta ahlul qura. Ini, lolo kan, jauh hana dengar orang watihnya. Nyorun rom pegah piyo. Tapi menyorun rom pegah hana piyo, nya galak-galak lolo. Lom piyo ji. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Maka kuncinya untuk kebangkitan dan kemajuan dan kejayaan Aceh Jaya adalah iman dan takwa. Apa kata? Oh, raya dulu enggak. Apa kata judulnya Tamu Seraya ya? Tamu Seraya untuk nan baca judulnya. Tamu Seraya, dengan semangat Tamu Seraya kita wujudkan pembangunan Aceh Jaya yang merata. Ya, kadi betul loh. Apa artinya Tamu Seraya? Perah Tamu Seraya? Bersama-sama, sepakat, gotong royong, kerjasama, karena sejatinya kebangkitan, kemajuan, kejayaan itu tidak berdasarkan siapa pemimpinnya, tidak berdasarkan satu orang kepalanya, tapi kebersamaan, sepakat, keinginan persatuan dan kesatuan kita bersama Tamu Seraya. Kita sepakat sama-sama untuk memakmurkan Aceh Jaya. Kita sepakat sama-sama untuk memajukan Aceh Jaya. Salah satu kuncinya setelah iman dan takwa adalah mendidik generasi-generasi muda. Karena sesoleh apapun orang tuanya,
sekuat apapun ibadah orang-orang tua di masjidnya, sesungguhnya Aceh Jaya ini ada di tangan adik-adik, anak-anak kita bersama, ada di tangan generasi-generasi muda. Maka sehebat apapun orang tuanya, kalau generasinya hancur jauh dari agama, maka akan hancur Aceh Jaya, maka akan hancur satu bangsa, maka akan hancur satu negeri jika generasinya jauh daripada didikan-didikan agama. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam hangat cinta terhadap agama. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang tua itu, hendaklah para orang tua itu takut ketika mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak terdidik, generasi-generasi yang jauh dari agama. Khafu alaihim, hendaknya mereka takut ketika meninggalkan anak-anak yang jauh dari agama. Falyattaqullah, maka mereka hendak bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan mendidik anak-anak dengan perkataan yang dengan perkataan yang baik. Contohkan kepada kita contohkan kepada anak kita, berkata dengan perkataan yang lembut, berkata dengan perkataan yang baik. Jauhilah, saya tidak ingin mengatakan, tapi jauhilah sapaan kah dan ke. Itu sungguh tidak mengenakan, itu sungguh tidak sopan. Karena ada sebagian anak-anak dia tidak punya kosakata lain untuk mengungkapkan kamu, untuk mengungkapkan engkau, karena yang dia dengar dari orang tuanya adalah lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Maka sejatinya anak itu akan tumbuh sebagaimana dia mendengarkan. Maka jika generasi mudanya kita tumbuhkan dalam didikan Qur'ani, dalam didikan Islami, maka insya Allah kejayaan bagi Aceh Jaya itu bukan cerita masa lalu. Kejayaan bagi Aceh Jaya itu bukanlah cerita daya yang dulu pernah kita banggakan, namun adalah aksi nyata untuk membangkitkan kembali tanah Po Temeruhum Daya yang sama-sama kita banggakan ini. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka didiklah anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Di Lamno ada sebuah dayah yang begitu, Masya Allah, telah melahirkan banyak ulama. Kita hantarkan anak kita ke sana. Kita hantarkan anak kita ke pesantren-pesantren. Kita didik mereka, kita ajarkan mereka untuk cinta terhadap agama. Karena semuanya akan hilang, semuanya akan musnah, semuanya akan binasa, kecuali anak-anak yang dididik jadi anak yang soleh. Itulah investasi kekal kita. Silakan menabung, tabungan itu akan usai. Silakan berinvestasi, investasi itu akan usang. Silahkan simpan, silahkan jaga. Semua itu akan Allah hilangkan kalau sudah tiba waktunya. Yang tersisa hanyalah 3 investasi saja. Sedekatun jariyah, sedekah yang pernah kita berikan, pembebasan tanah wakaf kita berikan kepada masjid, kita berikan kepada pesantren. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah yang paling penting, waladun salihun. Setiap anak diberikan ke pesantren, setiap anak diberikan ke daya, setiap anak diberikan kuliah setinggi-tingginya. Penting kuliah itu sangat penting. Kita masih butuh dokter-dokter yang amanah. Kita masih butuh polisi-polisi yang bertakwa. Kita masih butuh jaksa-jaksa yang tak dapat dibeli fatwa. Kita masih butuh politisi yang amanah menjaga suara. Kita masih butuh rakyat-rakyat yang amanah dalam bersuara. Dan kesemuanya ini akan ditempuh lewat jalur ilmu. Saya datang ke Aceh Utara berbincang dengan bupatinya, Ayahwa. Saya katakan, apa program unggulan yang ada di sini? Saya tidak bangga ketika melihat banyak generasi, banyak ulama sepuh. Tapi yang saya pertanyakan adalah bagaimana generasi anak-anak muda. Apa kata beliau? Inor tunggu hewi, kamulai tak adakan kelas perempuan dan laki-laki itu dipisahkan di sekolah. Itu di Aceh Utara. Saya datang ke Abdiya. Apa program unggulan Bapak Bupati di sini? Di sini kita akan mencetak satu kampung satu tahfidz, satu hafid, satu kampung satu penghafal Al-Quran. Maka kita harapkan Aceh Jaya juga memiliki visi misi yang sama, juga memiliki kepedulian terhadap agama, wabil khusus anak-anak bangsa, generasi-generasi muda yang insya Allah tumbuh
tumbuh dalam agama. Ingin melihat bagaimana pemuda yang tumbuh dalam agama? Ingin? Nyokahi lima ha? Kamari kah? Bek begah. Ingin melihat bagaimana generasi tumbuh dalam agama? Lah. Nanti nak fikir nyolong kon. Long orang Aceh Barat, nyong nak begah orang Aceh Jaya. Aceh Jaya saya datang ke Pidi, ke Sigli, ada seorang anak yang bisa meniru Habibie, maka ternyata di Aceh Jaya juga ada. Nah, anu urung doy nah. Ino iku nah. Ha. Oh, nah ino. Oh, masya-Allah. Silakan. Kena ya. Sonan. Pegang terus. Sonan. Pegang gini. Siapa? Muhammad Faiz. Hah? Tengku Muhammad Faiz. Oh, kaji kedengku. Masya Allah. Tabarakallah. Tengku Muhammad Faiz. Masya Allah. Faiz. Panggilnya apa? Aki. Ais. Aki. Hah? Aki. Oh, Aki. Oh, ada panggilan lah. Masya Allah. Ini siapa? Tengku Habibie. Salah. Ustadz Habibie. Pegang. Iya. Bisa niru Ustadz Habibie? Bisa? Nya kali kumafai. Bek tayu ha, kamale. Nya direkam live ha. Langsung. Bismillah. Siap. Tarik nafas. Bismillah. Silakan. Inilah dia. Tengku Muhammad Faiz, Tengku Aki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tusidu fil ardi ba'da islaiha. Jangan rusakkan bumi, kata Allah. Lalu bagaimana dengan hutan yang dibabat dengan habis-habisan? Hewan-hewan dimatikan, tumbuhan ditebangkan, hingga pada akhirnya manusia ikut dikorbankan. Lalu datang Mutibah mereka dengan tenang berkata, ini adalah ujian. Oh tidak Tuhan, ini adalah ulah tangan-tangan yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban. Sahabat Habibie. Marhaba. Masya Allah. Kaidah fikih mengatakan ad-darur dan tusiak bahaya harus hapuskan. Kalau kata orang Aceh tak ubah kaya wate burung takalan inang bek tada rupa. Tidak inang tawang dimui bodah mangui malim agama. Giban. Taniu menan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Ini sama Pak Bupati. Nahawa mana? Nahawa mana? Berarti nahawa lagi dulu. Begitulah anak-anak jika dididik ditempa dalam agama, maka sejatinya Aceh Jaya tidak pernah kehilangan generasi. Aceh Jaya tidak pernah kehilangan penerus. Mereka hanya butuh untuk dididik. Mereka hanya butuh untuk diarahkan. Maka harapan saya ketika kembali kelak datang ke Aceh Jaya, saya akan melihat ada banyak, apa bahasanya? Ada banyak ulama, ada banyak dai, ada banyak sebagaimana bahasa Bapak Ibu sekalian, ada banyak Habibie selanjutnya di Aceh Jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya harapkan. Karena sejatinya kita hidup ini tidak lama. Apa yang ingin kita banggakan, harta-harta akan hilang. Apa yang ingin kita banggakan, dunia akan pergi. Apa yang ingin kita banggakan, jabatan-jabatan akan usai. Yang terhormat Bapak Bupati, hilang bupatimu, hilang hormatmu.
Yang terhormat Bapak Gubernur, hilang gubernur, hilang hormatmu. Yang terhormat Ketua DPRK, hilang Ketua DPRK, hilang hormatmu. Oh, kok berani sekali di depan mereka. Saya tidak menyebutkan kabupaten yang mana. Bupati, Ketua DPRK, bebas. Yang bukan Bupati Aceh Jaya. Bupati Aceh Jaya, Masya Allah. Lihat bagaimana kepeduliannya. Beliau langsung yang datang memasang tenda. Benar Bapak? Benar panitia? Tuhan nanti editan bu. Beliau langsung yang datang memasang tenda. Begitu antusias pemimpinnya. Kalau begitu pedulinya pemimpin terhadap agama. Dan begini semangat ibu-ibunya datang untuk mendengarkan tausiah agama. Maka insya Allah Aceh Jaya akan tumbuh dalam kejayaan beragama, berbangsa dan bernegara. Amin amin ya rabbal. Pakon dah pegat ceramah coro Bapak Ibu barakon bagok malam kenyamanan. Naruh nanti yang mana? Kan aja ajuh nanti yang. Yang penting Habibi. Nyok ada Habibi. Kasih berarti. Kenapa kita adakan di siang hari? Karena Buklam Lun baru berangkat dari Aceh Utara dari Nisam Posa. Posa berangkat dari Aceh Utara jam 7 pagi kita tiba di Pendopo. Kita tiba di Pendopo. Istirahat 2 jam, hadir di sini dan insya Allah langsung bertolak ke Labuhan Haji Aceh Selatan karena di sana ba'dal maghrib insya Allah di Labuhan Haji untuk malam. Kemudian dari Labuhan Haji langsung menuju Medan, Bukit Tinggi, Batam, Malaysia, insya Allah kembali ke Yaman. Pun cerita tengku ya pu bangga rokan, hana rupa begali. Nyanu berarti judungku kan, waktu ceramah hak pegah nyolum barojak kena ojak gedehnya berarti tengku hana buah bali ya. Gue pegah ada cerita gayan, tapi begitulah ya. Kenapa pertemuan ini diadakan di pagi hari? Begitulah siklus perjalanannya. Maka sudi kiranya untuk dimaklumi. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya. Datang ke Aceh Jaya ingin melihat mana rupa-rupa, mana wajah-wajah, mana tangan-tangan yang selama ini menengadahkan ke langit meminta. Nama Habibie sudah lama disebut-sebut di Aceh Jaya. Nama Habibie itu sudah menggema di langit Aceh Jaya. Hari ini Allah turunkan beginilah wujud nyata dari seorang Habibie. Kalih negalan. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan bertemu di lain waktu, bertatapan di lain kesempatan. Yang kita harapkan adalah kemajuan dan kemakmuran Aceh Jaya. Maka yang dapat diambil kesimpulan yang pertama, rakyat tingkatkan iman dan takwanya dan didik generasi mudanya agar tumbuh dan cinta terhadap agama. Maka jika ini diterapkan, kejayaan Aceh Jaya bukanlah satu cerita di masa lampau, namun adalah kebanggaan di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.